Oke, selamat datang di RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisa agar hasilnya high risk menjadi low risk dan low reward menjadi high reward ya. Jadi kita akan menggunakan konsep low risk high reward. Jadi yang kita tradingkan otomatis kita menggunakan resiko sekecil-kecilnya. Di sini kita bermain resiko sekecil-kecilnya ya dengan dengan profit otomatis ya, profit sebesar-besarnya. Apakah bisa dalam trading kita menggunakan teknik ini ya? Jawabannya sangat bisa dan sangat mungkin ya. Lalu langkah-langkah untuk menganalisa bagaimana agar kita bisa mendapatkan resiko yang kecil, lalu mendapatkan profit yang besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kawan-kawan semua ya, bagaimana tekniknya ya. Teknik profitable untuk resiko yang kecil dan profit yang luar biasa. Yang pertama perlu diingat ya, kita harus kuasai apa itu tren ya. Tren sudah saya bahas di video sebelumnya ya, tetapi akan saya jelaskan lebih detail lagi di video-video selanjutnya. Setelah kita mengetahui tren ya, kita harus mengetahui SNR-nya ya. SNR itu apa ya? SNR itu support dan resisten. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di playlist juga ada ya. Di playlist juga ada di teknik analisa ya. Setelah kita mengetahui support dan resistennya, kita harus tahu ya, support dan resisten itu kuat atau lemah. Nah, kuat atau lemah. Setelah kita mengetahui kuat atau lemah, selanjutnya kita mengetahui dan mengidentifikasi SND ya. SND itu apa ya? SND adalah supply dan demand. Untuk yang belum memahami tentang konsep SND bisa ditonton di video-video sebelumnya ya. Di playlist kan ada itu tentang SND ya. Jadi kita akan melihat SND ya, SND hidden ya. SND tersembunyi. Nah, di sini. Jadi yang utama kita mengetahui tren, yang kedua SNR, yang ketiga SND, lalu yang terakhir kita harus mengetahui yang namanya MTFA. MTFA yaitu multiple time frame analysis. Akan saya jelaskan di video selanjutnya, tetapi kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan menganalisa agar kawan-kawan tidak bingung ya dan tidak galau lagi. Ini kok saya trading loss terus ya. Saya akan berikan rahasianya. Kunci utama agar kita selalu profit adalah disiplin dan konsisten, kurangi rasa balas dendam ya dan rasa serakah. Sekarang kita langsung masuk ke dalam chart. Di sini sebagai contoh ada mata uang USD CHF ya, yaitu USD dolar versus Kanada dolar ya, dolar Kanada. Kita lihat dari time frame daily. Nah, di time frame daily ya, kita lihat trennya dahulu ya. Sebelumnya trennya adalah downtrend ya, downtrend terstruktur. Akan tetapi trennya membuat kenaikan yang sangat signifikan. Ini tidak wajar ya naiknya, naik sekali ini. Biasanya kan naik, turun, naik sampai sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tapi ini namanya impulsif ya, impulsif buyer. Jadi impulsif buyer adalah Impulsif buyer adalah kenaikan yang sangat signifikan. Biasanya setelah adanya impulsif buyer, selalu ada impulsif seller. Jadi akan membuat pattern V ya, V terbalik seperti ini. Nah, lalu untuk mendeteksi kapan kita bisa melakukan sell di sini, ya kan? Ya, kita perhatikan ini daily ya, kita bisa perkecil chartnya. Nah, di sini kita ganti ke line chart. Ada apa di daerah tersebut? Nah, di sini ternyata ada resisten. Kita perbesar lagi ya. Nah, di sini ada resisten. Nah, setelah kita menemukan resistennya, kita pindah ke H4.
ya. Kita menarik lagi resistennya agar lebih tajam tentunya. Di video sebelumnya ya, di sini terdapat support become resistant. Berarti ini adalah area SR flip ya. SR flip itu apa? Silahkan tonton video saya sebelumnya ya, sudah membahas tentang SR flip di materi support dan resisten. Setelah itu kita pindah ke daily lagi dan kita ganti ke candlestick ya. Kita pindah ke H4 ya. Kita sudah menemukan impulsif buyer-nya di sini. Pada kondisi H4 ya, pada kondisi H4 lihat pergerakan harga itu sempat spike sekitar 45 pips. Namun kita entry tidak di sini ya. Kita entry menunggu adanya konfirmasi. Konfirmasi apa yang dimaksud ya? Yaitu konfirmasi adanya supply ataupun demand yang tersedia. Sekarang kita pindah lagi ke H1, kita turunkan ya. Jadi kesimpulannya di H4 ini trennya uptrend ya. Jangan sampai lupa, ini trennya uptrend, sangat uptrend, kuat sekali ya. Impulsif uptrend. Ketika uptrend seperti ini, oke, tugas kita itu menunggu adanya supply yang fresh ataupun demand yang fresh untuk melakukan apa? Untuk melakukan aksi di dalam pasar. Dari H4 kita pindah ke H1 ya. Dipindah di H1 ada apa ya? Ketika kita pindah di H1, ternyata di sini ada drop base drop ya. Di sini ada supply zone ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini adalah drop base drop ya. Ini adalah konfirmasi adanya supply. Kita bisa turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 bentuknya seperti ini ya. Agak kecil memang. Jika kita turunkan di M15 mulai terlihat drop base dropnya. Jadi bagaimana cara menandai base sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah base. Jadi kawan-kawan, jika entry sell di sini ya dengan stop loss, ini areanya kita hitung dulu berapa areanya. 15 pip. Otomatis kita tidak menggunakan stop loss 15 pip ya. Kita gunakan stop loss 30 pip ya. 30 pip ini 37, 30 pip di kisaran sini ya, di kisaran sini. Ini 30 pip stop lossnya. Dan kawan-kawan akan mendapatkan profit yang sangat luar biasa. Nah, ketika harga sedang running ya, terkadang kita itu takut. Ini mau di close di mana ini? Takutnya di close nanti profitnya tambah banyak. Kalau nggak di close harganya balik arah. Nah, inilah fungsi dari teknik supply dan demand beserta support dan resisten yang dipadukan menjadi satu ya. Kita balik lagi ke H4 ya. Kita pindah ke line chart. Di sini ada support, terlihat dengan jelas. Ketika kita melihat support, supportnya tajam atau tidak ya. Ketika supportnya tajam berarti dia adalah area signifikan support seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini juga ada resisten become support. Ini bisa menjadi TP1. Kisaran berapa pip dapatnya? Yap, dapatnya 75 pip. Lalu setelah TP apa yang terjadi ya? Kita turunkan lagi di M30 ya. Setelah TP harga sempat menolak atau naik sampai kisaran 19 pips. Setelah itu harga melanjutkan penurunannya. Nah, ini sebagai contoh ya, kita tidak bisa memprediksi market 100%. Setidaknya kita menggunakan stop loss dan take profit. Jadi ketika kita sedang running profit, kita tidak bingung ini mau di close di mana. Kita sudah tahu close-nya bagusnya di sini karena di sini area demand. Nah, jika saya beri tanda ini adalah area demand, otomatis ketika harga masuk di area demand, kita boleh close harga kita atau kita tutup orderan kita. Jika kita buy dengan stop loss di sini, kita sudah sempat profit sekitar 30 pip ya, 30 pip dari ujung ini, dari ujung. Tetapi kalau kita buy di sini juga kita sudah mendapatkan kisaran 20 pip dengan stop loss di luar tentunya. Dan jangan lupa ketika kawan-kawan sudah profit ya, bukan bermaksud untuk kita itu tidak patuh terhadap take profit kita, tetapi dalam konsep trading yang terpenting adalah profit. Tujuan kita trading itu profit. Jadi ketika kawan-kawan sudah profit, alangkah baiknya kita amankan profit kita dengan cara break even ya. Break even akan saya jelaskan di video selanjutnya ya tentang konsep break even. Tetapi jika kawan-kawan masih ragu bagaimana cara closing profit, bagaimana cara
mendapatkan profit yang maksimal ya, lebih baik kawan-kawan gunakan break even atau cut profit saat itu juga. Itu adalah metode yang paling aman. Karena apa? Karena jika kita sudah profit, jangan sekali-kali berharap harga menyentuh take profit kita. Karena apa? Karena market tidak ada yang tahu mau kemana. Tugas kita hanyalah menganalisa, memprediksi, menentukan peluang terbaik, dan menentukan resiko. Yang terpenting itu. Dan jangan sekali-kali kita takut jika kita loss, karena trading pasti loss. Tetapi resikonya kita akan sangat mudah mencari uang di dalam market. Kuncinya disiplin. Oke, kita lanjut lagi dari sini ya. Jika Anda menggunakan stop loss di sini, Anda sudah profit lagi. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi ulang yang terus-menerus berulang. Di sini ada demand zone ya. Kita lihat nih di sini ada demand zone. Oh, nih di sini ada support nih ya. Kita lihat. Di sini memang ada support, tapi ini M30 ya. Kita pindah di H4 lagi ya. Kenapa harus pindah di H4 ya? Karena di H4 itu majornya ya, primary-nya. Nah, di H4 seperti ini bentuknya. Tetapi supportnya ada di sini. Oke. Kita lihat ya dampaknya ketika menyentuh support yang kedua. Harga berbalik naik kisaran 36 pip. Jadi seperti itu, simple sekali sebenarnya. Yang penting kita itu paham. Nah, jika sudah buy di sini ya, lalu closingnya di mana gitu kan? Kita turunkan ke time frame yang kecil. Untuk apa ya? Untuk melihat di mana ada supply tersembunyi. Di sini ada supply tersembunyi. Ini bisa menjadi target take profit kita. Nah, ketika harga naik mendekati supply, kita bisa close satu per satu orderan kita seperti itu. Kita lihat lagi di H4, di sini ada rally base rally ya, terlihat dengan jelas rally base rally. Saya bisa memberikan tanda di sini ya. Kita ukur areanya berapa luasnya, sekitar 28 pips ya. Lalu kita pindah di H1 ya, di H1 ada supply atau tidak ya. M30 cek lagi. Di M30 supply-nya berada di preview supportnya ya. Di preview supportnya. Jadi ada kecenderungan harga naik sampai sini. Tetapi kita harus lebih jeli ya. Di M15 di sini terdapat supply yang masih fresh. Ada dua supply. Oke, drop base drop dan drop base drop. Jika sampai sini sekitar 30 pip, oke, sampai sini 50 pip. Jika sampai yang atas ini kisaran, kita hitung berapa pip, 100 pip. Kondisi seperti ini adalah kondisi probabilitas di mana kita harus mengambil aksi buy. Di sini saya mengambil aksi buy, tentunya dengan stop loss. Saya geser stop lossnya di luar base tentunya. Sekitar kalau di PC langsung terlihat ya, sekitar $14 jika terkena stop loss. Lalu take profitnya di mana? Saya taruh take profit di daerah sini. Kok hanya $7 take profitnya, sedangkan stop lossnya $15? Ini kan tidak sehat. Ya, ini tidak sehat. Tetapi dalam realitanya ketika sudah profit, saya akan close. Saya akan amankan orderan saya karena tujuan saya trading adalah profit. Terima kasih, semoga kawan-kawan paham dengan bagaimana cara kita menganalisa market dan bagaimana cara kita memahami kondisi market. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu mendapatkan video terupdate selanjutnya. Terima kasih, salam profit selalu.